Majur aja nggak ngebahas gulem ya. Jadi iya benih gua nemak benembun keluar sini. Bu siat, mak siat keluar kepis deh. Coba apa semakin gak di Tomararabu kelakuan-kelakuan kejahatan yang tidak keluar, kriminal-kriminal yang tidak keluar. Janganlah senyaman nyaban orang yang tidak arkan. Perkosa apa teh bang? Pendem bang. Betul? Nggak kemarin itu loh. Orang perempuan yang hafal Quran penjual gorengan dulu. Iya kan? Hafal Quran itu. Hafal Quran. Perkosa. Padahal jual gorengan ingin menghidupi, bantu ibu. Masya Allah. Bantu ibu dan ingin kuliah. Perkosa apa? Sabar apa? Perkota tanahnya sabar dalam gopur. Roh om nyan gopur na terus makin. Jak anda pada tak tahu kayaknya aku tak tahu dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, segenap tokoh agama, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Hadratal Mukarram Sahibal Fadilah Kiai Haji Juwaini Dimyati beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ad-Dimyati hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah zukhran lana walil ummah. Siap cina muljaaki segenap ketua-ketua majlis semalam mangken dadi motor, dadi pendorong atas terlaksananya acara haul majmu' dari majlis Kak Dinto, dari semua titik sebeda ning etisa Kak Dinto dan juga seteja anggota ipon semoga istiqamah. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, kepala desa, aparatur, yang sama-sama juga kita hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Ad-Dimyati, asatid, ustadzat dari semua tingkatan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Ad-Dimyati, para santri putra, santri putri, wali santri, wali murid, segenap simpatisan rahimakumullah. Malam semangken sesuai benjudul Eki Kak Dinto acara haul majmu' yang tadi kaulaban ajunan Kak Dinto sudah mengawali kalaban acara-acara pemausan-pemausan sekak dima tujuan epon gencerna yatorakia dak bengesepo sesepuh-sesepuh kita yang telah mendahului kita
pola kalaban cara Kak Dinto beliau esapora sana. Pola kalaban ketika Dinto beliau ditinggikan derajatnya. Karena tanda para rabu kelakuan Kak Dinto setahsilul hasil ada. Kulan dicerita. Kereta Kak Dinto sering ibut sebut ning kitab-kitab koning kutubut turat. Dulu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, tunjukkan pada saya Nabi kira-kira pekerjaan apa yang paling bisa menjamin saya untuk bisa masuk surga. Nah, ini kan. Ternyata beliau ada bu, la tarudab, jak gigiran. Jak pegelan. Kemudian beliau kaidin to ajabu sesahabat fa illam utik dzalika ya Rasulullah. Pripun nyai kalau saya pripun Nabi kalau saya ini tidak mampu untuk tidak marah, pekun pegelen. Apa bisa masuk surga? Nabi kemudian ajabu, coba kamu baca istighfar setelah sholat asar 70 kali maka kamu akan diampuni 70 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Biar Mbah Ngojek mak muda kiai. Bonusnya mak besar kiai. Hanya baca dulu 70 kali diampuni 70 tahun. Ternyata sahabat itu masih bertanya. Mun abdina la maca 70 kali. Sapora 70 tahun. Mun maca boleh pai bagia saya kenceran. Tapi ini mewakili loh, mewakili pertanyaan kita. Insya Allah andaikan pada waktu itu kita yang hadir, pada tanya. Karena umur kita belum tentu sampai 70 tahun kan? Ini kan? Umur kita belum tentu sampai 70 tahun. Jak makin seket tolong. Sebidak tak ada. Ulang ngitek polan la umur seket. Lebu tanah. Jamun bolan sebuna Allah. Balagha asyuddahu itu katanya ulama 40 ya. 40 tahun. Balagha asyuddahu itu berarti 40 tahun. Jadi 40 tahun itu berarti sudah dewasa, umur tua. Cepon umur Pak Polo ini mun sebagus ampun kudu neguk tongkat. Wonten nongkon. Ampun kudu neguk tongkat. Mun tak neguk tongkat beda ulama saya ada bu sombong. Dulu Imam Syafi'i itu kan pernah ditegur karena selalu pakai teken, tongkat. Terus kemudian ditanyakan, mengapa jenengan kok pakai tongkat? Padahal jenengan ini masih sehat. Apa kata beliau? Li'an a'arifa anni musafir. Saya biar tahu bahwa saya ini di perjalanan itu adalah musafir. Saya ini di dunia itu adalah musafir. Jadi guluban sambian nih kan mangken ini musafir. Entar kagak emak ke akhirat. Musafir. Keng semakin ki perpan ngaup mbian ning beban kajuat. Mali walid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Dawuhnya Nabi, saya itu di dunia ini persis seperti orang melakukan perjalanan. Istadhalla tahta syajaratin. Kak Dinto ngampong ong naong berteduh semakin lesok berteduh di bawah pohon. Jadi mangken ini kan pian berpan ngaup. Nih kan? Berteduh di bawah pohon. Yang mangken berteduh di bawah terop. Summaraha wa tarakaha. Kemudian setelah berteduh itu tidak mungkin terus berada di bawah pohon. Sebentar lagi akan meninggalkan pohon itu. Kapan? Mati.
Kapan? Mate. Saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Nabi, saya itu kalau sudah baca 70 kali kemudian diampuni 70 tahun. Kalau saya baca terus kemudian pahalanya mau diberikan pada siapa? Nabi jawab, yang diampuni ibumu. Kalau ibu saya sudah tidak ada dosanya, yang diampuni ayahmu. Kalau ayah kami itu sudah tidak ada dosa-dosanya, yang diampuni adalah saudara-saudaramu. Pas tadi tak tanya boleh? Karena teretan ini kebenyak. Terutama mon sesoki, don banyak teretan. 6 popoh, 7 popoh. Ngako kap? Bi. Anapa? Ya lecek ringan sih. Mon setan ini sepopo elang. Bener ki. Misanan bonenga orang lain, betul? Bener ada? Betul lalang. Semoga tidak. Semoga sambian tak masuk ke orang, setak ngakomun ke si miskin. Malar mau ke ngaku wah. Makai teretan miskin katibun apa paku diako amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, hari ini kita hadir tempat Kak Dinto dalam rangka haul majmuk para sesepuh, haul majmuk para yai. Kauleban panjenengan hadir Kak Dinto, adua akiyah malar muka jannam bekna tengki derajat. Amin. Pon, kita lanjut. Para Rabu, urusan kematian tidak bisa kita hindari. Karena yang jelas munsiannya mamate Kak Dinto dari saking wajib para nabi seta juga. Bahkan kita seta nabi le dawuh innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu itu nanti juga bakal wafat Muhammad mati kiat. Selain itu mati kapi mati. Tanpa terkecuali malaikat maut mati kiat udaku. Dalam satu cerita malaikat maut itu nanti laporan kepada Allah, ya Allah sudah mati semua. Akhirnya Allah menjawab belum. Siapa? Hibaan jadi. Ay, kau tu mati gaya gua. Bokot tuh. Sebab sera abai mon ki badaan ning selain Allah pakun usaha sete saja. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kun Allah sudah cerita. Allah kan itu sara al hayyu baki al qayyum. Salah hayyun baki muhyi. Salah Allah gak itu adalah hidup, muhyi menghidupkan. Allah itu maha kuasa. Ketika ada orang bertanya, mampukah Allah menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia? Ternyata jawabannya mudah. Jangankan menghidupkan, menciptakan dari awal bisa. Cering akabai dari awal bisa. Mun kun ngodi ita guna jagaan. Lah, kita itu loh dicipta oleh Allah melalui satu perantara media yang menurut akal kita tidak mungkin masuk akal bisa jadi seperti kita. Apa? Nutfah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqa yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Manusia-manusia yang sombong tanyakan, itu dibuat dari apa? Dari air mani. Air semuncrat nindrek laker berarti. Apa makopal? Berarti air mani, muncrat air mani. Air mani ini keberarabu air yang sangat menurut saya hina dina, tidak ada gunanya. Tapi dari itu kita diciptakan. Dari bahan yang sederhana Allah bisa menciptakan sampai detik manusia nggak boleh berbiang. Dari saking hebatan manusia gak dito, dari saking hebatan kuleban sambian kalau bisa menahan hawa nafsu kita, ini pangkat dan derajatnya sudah setara malaikat. Setara malaikat.
Mengapa? Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa karena tidak punya nafsu. Tapi kita tidak berbuat dosa padahal nafsu ada mimbai di jambinga. Kak itu ternyata bisa menahan nafsu. Itu manusia hebat. Pada ban senika kurwa orang soki lampa biasa janya pesen mundring tandi lampa olen jeng aja. Betul? Teti kulaban sambian gak ditawar Arabu bisa menahan nafsu tak berbuat maksiat luar biasa. Itu al jihadul akbar. Itu adalah peperangan terbesar. Kita menahan nafsu kita karena nafsu ini sulit loh untuk ditundukkan. Kalau perlu nafsu ini kan menundukkan kita. Makanya amoso ben setak padang ben se kepolong katedungan lebih berat timbang moso se padang ke mata. Makanya gula ban sambian dan kadang para Arabu amoso ben orang sejelas sebeni Islam lebih hebat timbang amoso ben orang munafik selama Islam ternyata king nyoco. Betul. Pesantren itu yang paling berat. Kalau memang ada orang yang menentang kepada pesantren Ad-Dimyati tetangga dan jelas dia sering mencaci maki Ad-Dimyati, sering mencaci maki pengasuh dan ibu pengasuh, itu jelas temu. Serepot nih kak, mun pah beda orang sok-sok tunduk di Ad-Dimyati tapi ternyata akan merusak pondok pesantren Ad-Dimyati. Itu yang paling berat karena sulit dideteksi. Sulit dideteksi. Karena jelas ini. Ini maunya mendukung apa mau merusak? Tidak jelas. Ruwet. Kalau sama tetangga yang memang jelas memusuhi, kan jelas. Oh ini tidak dukung saya. Oh ini orangnya yang jelas tidak setuju saya menjadi pimpinan di sini. Oh ini yang sering kritik saya. Jelas. Tapi yang sulit adalah ada di dalam organ tubuh di dalam itu. Ternyata beda setong duri masuk ke teking pondok pesantren Ad-Dimyati. Itu waliyadu billah. Tapi etren pesantren gak mak baik pasti beda. Makai setempel lah pakun beda. Mengkana ango abentaban orang yang seakan-akan bahasanya tidak begitu halus tapi berangkat dari hatinya daripada orang yang sok-sok halus tapi ternyata hanya keluar dari otaknya. Jadi abenta ke ruang ucap engki guru beda aing ngampo engki inje yai aros ampo mere. Siapa yang membunuh khalifah ini? Kan orang-orang yang seperti itu dari dalam kan. Bahkan bukan orang kafir, orang-orang munafik. Sekelas Sayyidina Umar wafat dibunuh orang. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang tidak terbunuh kan Sayyidina Abu Bakar. Dari dalam itu yang sulit dideteksi. Aduan penyakit ketemu kankernya. Ketemu. Datang ke rumah sakit. Terus kemudian datang ke dokter spesialis. Dokter spesialisnya sudah profesor. Kemudian setelah di radiologi kok kayaknya kurang jelas CT scan. Di CT scan kok kayaknya kurang jelas MRI. Masoro, gitu ya. Udah tak oleh aku disokan. Tak pedang, pagi beri boleh. Ya oleh senan waktu boleh. Pari sebenarnya kayak bukan. Oh, ini ada tumor ganas tapi ini. Udah iya mas. Kemudian keluarga pasien tanya, karena apa ini dok? Kok tahu-tahu ada tumor ganas ini penyebabnya apa? Biar kami bisa berhati-hati di keluarga kami. Lah dokter bilang, ya kurang tahu. Daripada gendeng nggak berarti. Sama seperti di organ tubuh pondok pesantren Ad-Dimyati, tahu-tahu merusak. Padahal kata Yai ini ada orang yang paling tunduk, yang paling disenangi oleh Yai kadang.
Tapi tahu-tahu merusak, tidak menjaga marwah nama baik Yai, tidak menjaga marwah nama baik Ad-Dimyati. Karena terus terang, Yai Juwaini Dimyati itu besar barokahnya, tapi juga besar kualatnya. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Karena mau terlalu dekat, canggolang, lepas durnya dur ke dalam, seakan-akan dalam Kiai tidak punya privasi. Atau pas ini kan kejual ini lo baca nengko. Mun program-program diserong kok sengator benih kejual ini lo tak tahu apa. Coba. Padahal ini kepercayaannya Yai. Nah orang-orang yang seperti itu seakan-akan kepalanya menunduk, tapi ternyata kolbuhu syatta, hatinya itu kemana-mana. Kadang-kadang berpijak di dua kaki, kadang-kadang menjadi manusia yang dzul wajhain. Oleh karena itu hati-hati sebelum kena kualat. Kenapa? Karena daging ulama, luhumul ulama itu apa? Masmumah. Jadi daging ulama itu, maaf, daging ulama itu ada racunnya. Jadi orang yang ngerasani yai, ngerasani ulama, apalagi ngerasani walinya Allah, itu berarti sama sebagaimana mengakan daging beliau-beliau, sedangkan dalam dagingnya itu ada racun. Bisep tibi ulaku. Dan Bang Napir, waspadalah. Halo, waspadalah. Sampeyan oning trafo PLN oning. Usad daya di PLN ini kan trafonya. Ini kan? Mau nambah na trafo. Orang ini kesemak ke trafo itu bagus. Kalau pinter memanfaatkan trafo itu, ya bahtera. Tapi kalau tidak berhati-hati memanfaatkan trafo, bah langsung kayak ganggi aki, ketonon, bah, keding setrum. Nah gitu. Jelas Ki? Nah, saya bilang seperti ini, mohon maaf tidak ada laporan apa-apa dari Yai. Keng gula lah bentang. Ya perkara kita pak monongguan ambui. Ambui. Sebab nih kebiasaan orang ngak nikah. Mun mari ngatu kiai benrus pengurus, mari ngatu kiai benru guru, dibudi ini laku bisa masuk kiai atau karban nyai. Waspadalah. Saya dah remang ambil jauh-jauh jamak ingat kabar Kapan ni kan aja barongan, nak keng mun salah tengkan nak cecer mau karang ajar je. Salah tengkai gak babut butuh, jaga tata kerama. Ada orang yang dinilai gak ditotawaf, padahal dia belum ke Mekah, tapi sangat berkeinginan ingin tawaf, dinilai tawaf. Ada orang yang tawaf betul-betul di sekitar Mekah, tapi tidak dinilai tawaf. Kenapa? Karena tidak menjaga tata kerama. Orang itu bisa diberi pahala karena ibadah, tapi untuk sampai kepada Allah belum tentu kalau hanya berdasarkan pahala. Muntroda baka Allah, kotungan kui tata ramah. Saneka. Wassalamualaikum Muhammad. Mangkan santre ini kan beda telok, beda santre ongguan, beda bau santre, beda santre bau. Santri ongguan ini ke Serang. Yai Hasani Sidogiri itu menjelaskan santri ongguan Serang. Serang. Tahun ini. Gini ini mana tahun ini? Pada tahun ini kan? Eki. Huwa may ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi'u sunnatar rasulil amin
wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin. Itu santri, orang yang berpegang teguh terhadap talinya Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tidak miring kanan, tidak miring kiri dalam setiap saat, konsisten, selalu berada di garis, tidak pernah keluar garis. Kalau menurut Yai Zaini Mun'im Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dawabitu santri, kriteria santri itu ada 3. Yang satu, yang pertama adalah al-ihtimam bil furudil ainiyah, memperhatikan betul terhadap fardu-fardu ain. Yang kedua, wal ihtimam bitarkil kabair, perhatian betul untuk untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Yang ketiga, husnul khuluqi ma'allah wa ma'al khalqi, akhlaknya bagus ngadep ke Allah, akhlaknya bagus ngadep ke manusia. Itulah santri sejati. Ada sebau santre, bukan alumni ad-dimyati, tapi untuk urusan memberi keperluan ning ad-dimyati, beliau Kak Dito menjadi motor, menjadi pendukung utama walau bukan santri ad-dimyati, dan tidak pernah nyantri di pondok pesantren manapun, tapi akhlak ke santren, adukung ke pesantren, itu namanya bau santren. Tapi ada se santre bau. Siapa santri bau ni? Mondok ning ad-dimyati, mondok di pondok pesantren ni gak mabai, tapi melolosak ngarosak kenyamanan poduk. Wahai para santri aktif, kalian itu adalah duta-duta pesantren. Bila mana kalian pulang ke rumah, tidak usah promosikan ad-dimyati, tidak usah promosikan, tapi jaga akhlak kalian. Tolong ibadah kalian istiqomah. Dengan cara seperti itu, berarti kalian sudah mengharumkan pondok pesantren ad-dimyati. Kalau perlu, tampil di masyarakat menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena manusia terbaik, manusia hebat, manusia yang paling hebat itu siapa? Bukan manusia yang paling alim, tapi manusia yang paling hebat itu adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pada ban korsen, pakai korse mapan mentek bagi kata ojo, ika bayar apa? Harga 100 juta kok, bagi kata ojo nanti bagi seporana 100 juta kok, kebayar apa? Tapi angok melihat sekor siar kedua sekat alhamdulillah bermanfaat bagi orang lain. Bahkan ni pasewa man gak man berak temor de jalao. Mong gaga anfa'uhum linnas. Tikal kita alim, alumni ad-dimyati alim dah masalah. Si penting alatinan keperluan masyarakat, niat ngabdi bentero maro omahnya mana pondok, bentero tak sak ngaro sak kacang mabeh cengahnya mana pondok. InsyaAllah saya mengaku nikah menar muka teka hajat manfaat. Tapi pada tapi ya. Tapi mohon maaf, kadang wali santri juga kurang menjaga diri. Kadang-kadang wali santri yang merasa tidak pernah mondok di ad-dimyati, cuma anaknya mondok di ad-dimyati, berarti secara tidak langsung jenengan semua adalah santrinya Yai Juwaini. Mun sambian ni kan lama mondok putra ning ad-dimyati, berarti sambian harus jaga nama ke Juwaini. Dan kadang punten putra ni pamondok ning ad-dimyati, kengreng tuan sama mondok dak nyaman ponari apan ta coba na pondok. Guru irasani kapi, lagi dia nyaman manusia tak pate manusia. Kenapa? Karena manusia itu sifat dasarnya al-insan abdul ihsan, ail insan abduman ahsana ilaihi. Manusia itu adalah orang yang pasti mengabdi kepada orang yang pernah memberikan kebaikan. Kita sudah tidak bisa mendidik sendiri, tapi ada kelegaan hati dari Yai untuk mendidik putra-putra kita. Cara berterima kasih kita bagaimana? Jaga, dukung, saya ngajak sakrosak oleh ilmu sebadan ning ad-dimyati. Allahumma shalli ala Muhammad. Keng gula mangken ni kasalut nih. Takjub saya di sini nih. Ada majelis yang masih bekerjasama dengan pondok pesantren. Semoga manfaat barokah. Kasih aplaus, tanda tepuk tangan, tepuk tangan.
Ula seneng gula, berarti ini kan tak locot dari bungkana. Kan majlis ni rancak, bungkana bontuk. Jadi pun dia campo antara rancak ben bungka, abu gula gula. Pada ben molotan ni, gula ben sambian kan rancak, bungkana Nabi Muhammad. Bungkana Nabi umat rancakna kapi, itu kata Ki Khalil As'ad. Bungkana Nabi umat rancakna kapi, rancak panika cek sampai peke kapi, rancak panika cek sampai peke kapi. Bungkana Nabi umat rancakna kapi, rancak panika cek sampai peke kapi. Mun peke kapi bermasalah, bisa etel potel benak kana, bisa pemasok katomang ben bu embu. Mun rancak ni kata peke ben bungka, arkena larang buktena. Orang kantong na jual rambutan 5 kilo bani ajual rambut na marono ajual bencak rancaan. Mon barlo rancaan ni tale aro 1 kilo ben rancaan. Mon ki rancaan tak beke, keng mon rancaan beke tak kira masuk ke tempengan. Mon pahi pa masuk ke tempengan etokol ben semeleh. Betul. Wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun. Aba imun nalpe kasih mulja norok mulja. Aria. Aing. Ini namanya air mineral. Ini tidak sampai 1 liter loh, Pak. Tidak sampai 1 liter tapi mahal ini. Ini kalau di bandara bisa 15.000, bisa 20.000. Mau ni kanto bisa 5.000 mau bergerak jalan. Bisa 3.000 mun hari-hari biasa. Padahal belum 1 liter. Coba orang dok lalang ni kabar Rabu ngala aing pas September seese na 7 liter jual 10.000 tak baju. Ana apa mata baju? Tak ada ilmu na. Mau nikah ring beda ilmu na. Tak ada bahasa liter. Larang. Nan pega ilmu larang. Ari ya 5.000 mun sabiasa. Mun itaku orang sandi ilmu 100 serop 100 abeli boleh 100 boleh. Ngerti? Putra nembian ni kasi mondok ke kanton ni ngene adib yati kenge pelarang. Ngonorengan di ilmu ni kata modok larang. Larang, ya montan di ilmu moda, moda. Tore, ada satu tempat di Sampang itu, masya Allah desanya terpencil, masuk jalan ya Allah, jalan tol ngan tol. Dari desa yang terpencil itu ada salah satu ustadz namanya Ustadz Salim Ghazali. Sekarang menjadi imam di Masjid Istiqlal. Jadi larang ya. Jarang bening imam ining kamu nih. Bening janggawa Istiqlal. Semun beda pejabat-pejabat dari luar negeri paku nama mau megasa kenik kesing imamin. Gawat dari tisa. Lah dari kantor kok laku bodi seperti presiden. Ima yuk ganti masyarakat dari Jember bah tidak setetia sekali. Pernah bah ngirset pernah ke kecamatan Jenggawa. Jenggawa ni kan mohon maaf Jenggawah ni kan ternyata ambil gula. Eti-eti sandaba keluar di isangku alam luar. Betul yai. Betul yai. Meturan nih kamu berdengar tokar kok buru ke Jenggawa yang ke luar alam loh. Acora antah berantah.
Sampai saya kalau ditanyakan sampai jenengan dari gak emak ya, dari Jatisari. Jatisari gak emak. Jonggowo. Oh, bedongku Jonggowo. Abang kok ikan tindatin apa jangan? Bedongku Jonggowo. Apa engki? Apa? Derem macam gula. Apa mun kanto mun ngojak buru ke Jonggowo. Jonggowo ni cowok ya. Napa dilawan na ya aku biru. Jadi gula ni manggan gula put nyeput melolo mau ni pidato. Gula ni dari Jonggowo. Ini melihat saya tak cuba tu. Melihat yang ke apa negeri antah berantah. Acara bunyi Indonesia dia. Acara negara na watuullah. Negara Nyiro Kidul joran. Kijenggawa iki kan iki. Bola mah bedeteti kanton ning dadi orang-orang besar. Bah. Abang kok ngiding kitang pidato dia. Apa jauh kacau kan? Lanjut. Suropate boy Suropate. Ganggu. Itu live mungkin ya. Oh iya, live ki baru udah pakai mama. Ya bisa padep dena, takang jeriyo jadi kan. Depan apa nongku. Dan Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa menit? 37. Saya 1 jam turun karena gula pindah ke Rembangan karena yang ngundang pertama Rembangan. Gede ke bang. Mau taklum doting. Wes, kita lanjut. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan untuk mati itu? Kan sini kan? Ini karena haul majmu'. Karena mulai tadi kenapa saya membahas pesantren? Karena tempatnya pesantren. Jadi rugi kalau saya tidak membahas pesantren. Jadi apa yang perlu dipersiapkan kita ketika kita meninggal dunia? Kalau dalam hadis nikah muning riwayat Imam Muslim bedetelo. Muning riwayat Imam Bazzar tapi hadisnya sahih bedepeto. Dadi munjepon dan gue lebih guli simpul lagi yang melihat Abid. Secara garis besar yang perlu kita persiapkan itu apa? Amal kita sendiri. Nggih. Baru kemudian bantuan amal kita sendiri di dunia. Baru kemudian amal yang bisa kita nikmati walau kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga, orang-orang yang bantu kita setelah kita meninggal dunia. Ini pahami. Amal kita sendiri. Amal kita sendiri kan itu berupa apa? Ini sholat, puasa, zakat kaula banajunan, haji kaula banajunan, pure ibadah mahdoh. Gak ditoh, tolong dijaga. Walaupun tidak sangat sempurna, sudahlah sepenting mencapai sempurna walau terbawah. Ngerti ki? Contoh, sampeyan nika orang gak dito puasa nih bulan Ramadan itu tidak usah mencapai kepada tingkat kesempurnaan tertinggi. Mata apa sakia, colok apa sakia, elong apa sakia, kopeng apa sakia, tak usah senikatan. Sepenting lah apa segelu. Tak usah apa sampai anu terlalu tinggi nak. Takut tak sesuai menekspektasi. Bisa-bisa umpama benta telocor benta juga pah ngucap aduh betalah pah ngakan ya nyaman jadi pangening ngiding bentan orang sekanto benta tak bagus tuh adalah betalah
pangakan empon tikal ngalak ka adnal kamal baipon tikal sepaling maban sepenting geluh tahan dahaga tahan lapar mulai dari tulu'il fajr ila ghurubis syamsi mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari tahan bon tahan perkara geng tengah bas umpamai pasar ke barang maksiat jadi masih tak ngabas maksiat jadi kalau dulu itu tidak keluar rumah alhamdulillah mata kita aman dari maksiat sekarang dalam rumah kita sendiri mata kita belum tentu aman dari maksiat badan apa? Arya betul nikah isoronya Arya apa? Baik gelem sepenting paket badan roduru nyolodur apa tak ngaba seberang maksiat ikiremi bancakanca pacengang sengapa ini sekarang maka oleh karena itu saat ini memang tidak bisa kita lepas kalau dulu bisa sangat bisa masyarakat nikah kita pati padat orang-orang ki andi to dus mun mangken to dus tak pati andi orang ini kamu letak bati andi todus ni keban seremban bagi aku lako idza lam tastahi fasna ma syi'ta jika kamu tidak punya rasa malu lakukan apa yang kamu mau tetimun orang tandi rasa todus ngelakonin apa yang dia mau lakonin apa jatan di todus pasaan kok rokok aning banyak orang letan di todus betul iya pasaan kadang-kadang baik mata bernase kau orang kamam pian dek ke Jumatan cerna gendui ko coba salah lah tak apa kima tak bahasa ore mangkan as-sahibu sahib as-sahibu sahibun teman itu narik naja salah setong malam mangken nih kan anapa mbian mak pernah ningat dimyati coba menyakan jana ada naja saku tak juga mir coba desa juga mikir tahan. Kenapa? Ngebahas kanjan neng titi neng kia. Bener. Sangku tak ngeronyo mun saja masoko. Kan ngeronyo. Samunat, sama aurat, kolesterol tinggi, lemak dalam darah, dah kepibat. Ingki. Ninga, nyo. Anakmu mah pernah nyakan cana. As-sahibu sahib seperti santri sini ini. Kenapa ketika di pondok pesantren kok bisa diatur sholat jamaahnya alhamdulillah istiqomah, ngajinya juga istiqomah, wiritannya juga istiqomah, morojaah istiqomah, deresnya juga istiqomah. Kenapa? Banyak teman Roma cek kanjana neku HP kapi embun neku HP apaan neku HP make HP na jora ibrina HP ya hena iya pada neku HP. Liburan pesantren apa yang disodorkan oleh ibu ke anaknya ya HP nah ya asli bas lobar mage hafalan Quran nah salah boleh kadim yati lah hilang sejus si asal sudah kuat hafalannya tak kuat kenapa ya ini HP nih Imam Syafi'i kan pernah bertanya kepada gurunya syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya itu pernah curhat kepada guru saya bernama Imam Waqi. Curhat tentang apa? Su'a hifdi. Hafalan saya kok kurang cerdas. Wan Imam Syafi'i ada bu kurang cerdas mun musle kan mate. Benih gendeng bengkah. Ya wong Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran lho Pak. Bagi ngucap apalna tak bagus. Mun bah engkok ben Gula mana mianja sampai makin lah tu wayasin leng. Ya yasin leng. Sana dapat kasoi hatta wahidatan basta itamu. Apa ta'huduhum apa faidahum. Aboli boleh ada. Tak kadang mun berbantak sampung maja kuliah ayyuhal kafirun. Ta'lam tatamu ban lakum dinukum waliyadi. Merasa aja orang reng-reng. Bener. Sip. Oh, tak kayak gini lah yuk daripada rem.
Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Mun kula mbiyen 7 tahun hafal napa? Hafal kemi ini. Hafal ngakan pun. Hafalin mainan. Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun. Pernah suatu ketika menurut cerita, ada yang bercerita, pada tak kejepo. Menurut cerita, Imam Syafi'i mau ngaji Muwatta sama gurunya. Di mana? Di Madinah. Sesampainya di Madinah, ngolok salam. Tak mireng, jadi tak keluar. Mangkan karena tak keluar, guru najeng mancing ya dan telem. Sampai sehari semalam pray ya bejeng. War keluar naik tanya aki, boh, serem bian. Abdin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh, kenapa? Abdin ro ngaji keajunan. Ngaji apa? Kita Muwatta. Oke yang beda syarat tak? Pon apa kak dito? Kau tuh hafal? Alhamdulillah pon hafal. Bila sih apa lagi? Mulai beri mancing. Coba kita Muwatta sehari semalam. Pas ki suah hifdi kok. Berapa hadis yang ada dalam kitab Muwatta kasih? Tahu. Mun gulu menembian siapa lah kebese luang beremper oleh luang 300 berarti kere petongaton lakore mun kebeli pak mun jadi apal lemen lebah kurang sosok etemo cok hafal lebih sosok tak ngerenger ini sih agelan para pelaku agelan. Alhamdulillah tenang, sesama para pelaku dilarang saling mendahului. Ternyata Imam Waqi itu memberikan tip sama Imam Syafi'i kalau hafalnya ingin kuat apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau itu menunjukkan pada saya untuk hafalan itu kuat tinggalkan maksiat. Oh, mohon mangken benikun maksiat kak, bu siat, benikun emak benembun keluar situ, bu siat, maksiat keluar kepis deh. Coba, apa semangken gak di Tomararabu kelakuan kejahatan yang tidak keluar, kriminal yang tidak keluar. Janganlah senyaman nyaban orang yang tidak arkan, perkosa apa pendem bah, betul? Nggak kemarin itu loh, orang perempuan yang hafal Quran penjual gorengan dulu. Iya kan? Hafal Quran itu. Hafal Quran. Perkosa. Padahal jual gorengan ingin menghidupi, bantu ibu. Masya Allah. Bantu ibu dan ingin kuliah. Perkosa apa? Sabar apa? Palkota tanang sabar dalam gopur. Roh om nyan gopur na terus makin. Tak anda pada tak tahu kayaknya aku tak tahu depak. Kuning media sosial roh om lah roh om. Tak tahu. Masa akan pasti aja guncak anda ya. Mohon. Ya Allah, orang-orang seperti itu. Kalau dulu menemukan bayi di jalan tuh, senangnya bukan main. Rizki besar ini, rizki besar. Saya akan nikmat besar. Mohon setia nemu bayi biasa. Jangan menyai buang. Apa bu? Dada. Oke, ngireng. Cuan mohon. Maju aja nggak ngebahas belum ya. Jadi musle gula musle. Jadi mungkin nih kak. Oh, ndak ngerti Madura. Ya jin, nabo. Anu aja bu, jualan aja. G, monggo. Bentar deh bu. Mau kemana ke sini? Dari sana saja bu. Beghelap jadi kanan. Kancan hari, kancan mbak anjir. Bentai rip. Wes, lanjut Gi.
Mari ya sapi datur ya beni jadi ya kena. Oh, are norok helap kiyar ya. Jadi farsyadani la tarkil ma'asi. Maka oleh karena itu kita harus menjaga hafalan santri di pondok itu. Kita jangan sampai guluban sampean keluar. Nah karena santri keluar jasa kerosak online sih pada pondok kan. Oke? Pon jaga amalah. Yang kedua amal yang perlu diperhatikan adalah amal yang tetap manfaatnya itu bisa dinikmati oleh halayak ramai walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini saya kocak sedekah jariyah, betul? Enggak pesantren nih kan? Pesantren nih kan? Siapa yang menanam kebaikan di pesantren ini, selama pesantren ini berjalan, maka orang enggak dito siapa di dalam kubur enggak dito insya Allah akan terus terkirim pahala-pahalanya. Di kiai ini kan ada bu, beliau katanya kejuwe ini membangun lembaga pendidikan SMK. Ini di sini SMK. Aliyang ya, Aliyang. Dan katanya kamar mandinya ndak ada. Mau dibangun Jepon. Iki maka sampean mangken kudu bener nyumbang mangken. Tin makin ning 2.000 rupiah lagi. Siap? Siap. Mana ada petugasnya? Dimai. Sudah. Marilah ajalan. Belum, mana? Mari petugas. Kita sambil baca sholawat itu langsung dijalankan untuk apa? Untuk sangu kita nanti di akhirat. Ini pengurus atau santri yang sudah senior ini kamu jalan ke nih. Ngereng kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu laki ani kata tidak butuh ke situ. Coba galak santre alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ini harta kita, ini milik kita yang nanti akan kita nikmati di akhirat. Tapi montunya atau harta yang kita ditingkah, yang kita tinggalkan, gak bisa para Rabu benitunya na kaulaban sampean, tapi andin anak. Bukti akid ada yang bahas ben anak. Munta ishari sertifikat aja. Mun baabaan mate. Guru make mobil, guru langsung isari BPKB, naik pamonduk ke. Dan kadang salah monduk, saya mah sertifikat ban BPKB, pas tak lem lulus, tak lem wisuda. Ngagak wisuda, perpanjang boleh. Badat ada, banyak kok. Iya terus deh ya, telkemon teman. Makanya Nabi Muhammad itu paling takut. Bahas membahas tentang masalah utang itu paling takut. Ketika ditanyakan kenapa jenengan Nabi kok paling takut sama utang? Orang banyak utangnya itu sulit tidur. Maka tedung ro cit ngecit aja. Mula tak tahan orang yang di utang ini mula tak tahan. Kudu beni bacit ngecit persis mak lampir elang bah. Bahan di halimunan bah elang letak temu jak bode dimak. Bener. Mbian pun tero tak matian di otang berjak kita engki. Kalau badan narwa syukuri apa yang ada dan jangan pernah berpikir sesuatu yang tidak ada. Nyaman. Tak ada yang cukup lemari masak lepas dengan meja pakai atanya bakso dah je neroboka cak lah akan narap katanya bakso tak ada ya dan mata seperti ya dan mata sama seperti kejadian dulu ketika Nabi Muhammad ditampakkan ada orang ketika Isra Mi'raj bertatapan berpapasan dengan orang yang punya daging yang segar daging lemesak ngakan semeta secubar. Itu yakin, saya kak semalaikat Jibril, kak disa orang-orang semeler, ketipun apa? Lu jalan di bini si halal, polor arzina, bedring bini lain. Itu cocok, mulai jadi cocok jadi yang berpan pada kejadian jadi yang. Abang anu bini na salamud dah. Tak mas kambing, wah lambak 1.000 wah yang kui sampai mati. 1.000. Mun segi buru kan ni ka? Abah, buat dah 2 juta, 3 juta, 5 juta. Binin 100.000, waitin apa dor nyari 5 juta jadi. Nikmatnya hanya sebentar, tapi mudorotnya akan panjang. Dan pertanggungjawabannya nanti di akhirat akan panjang. Semoga anak-anak kita diselamatkan. Salah satu bisa menyelamatkan anak kita tidak ada lain. Yuk mondokkan di pondok pesantren Ad-Dimyati. Semoga punya ilmu manfaat dan semoga punya ilmu barokah. Nah, kalau kita sudah punya anak dimondokkan di Ad-Dimyati, punya ilmu, tidak punya ilmu, alim, tidak alim, sudah syukuri. Kenapa? Lingkungannya aman. Aman. Mak bisa aman, di pengurus saya jaga. Ya mohon gue pada kejadian sokoni, umpama gini tokol pengurus pangocak mak. Ini sih ada jaru. Perlu divisum ini. Ini harus dilaporkan ke polisi. Mohon lamba ada visum. Panjalin. Ya aja nadong melendong ruang. Arwah le melendong mulai karoman gule toko ni kadong melendong pan ngocak mulai tambok na pori ko. Aro ring tua lamba
Betul? Oh, mondeng tua mangken. Ya Allah. Ini ya, saya itu hampir, mohon maaf ya, saya itu hampir tiap hari ya, nerima laporan dari wali santri yang akan mempidanakan pengurus atau mempidanakan sama-sama santri. Ya, hampir setiap hari. Kak ditubi kuli lapor lagi ya. Padahal maaf, kerua kerja sampai tidak beli ngemni karena kerua beni keng terdolimi pada melerah. Betul? Pada melerah keng berpan apes jadi sekala. Mengapa Nabi menjelaskan al-qatil wal maktul finnar? Yang membunuh, yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Kenapa? Kemudian tanya sahabat, kalau yang dibunuh masuk surga, masuk neraka, maaf, yang membunuh masuk neraka itu wajar Nabi. Kalau yang dibunuh kenapa kok masuk neraka juga? Apa jawaban Nabi? Yang dibunuh itu yang apes, niatnya sama-sama ingin membunuh. Kurusia kerja pada teroma belingem. Keng apes belingem gada. Set belingem gada akhirnya saya pembelingem mau dituntut. Padahal pada norko. Keng belingeman sendiri ya. Paham? Ini yang harus dipahami. Muntak pada meler dupai belingem deh. Pas sampai dalam memar muntak pada meler. Kan muntak pada meler. Orang itu kan maaf ya, maaf. Al arwah kan junudun mujannad. Fama ta'arufa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ar-ruh itu kan berkelompok-kelompok. Kan mungkin bisa ngucap sa server. Apa jadi maaf polong pada jadi sa server jadi ya beta kepada. Mun tak pada meler tak kira polong jadi ya kan begitu. Betul? Oh, bu ibu bapak setia langsung teti budak. Korban laporan dari anak, oh mundur iya, ya, pangancam ngaliyah, ambuwah, jadi kawan pokoknya saya berhentikan, pada iya mundur, mungkin terlalu alim, tapi begitu, mohon maaf Pak, Bu, jangan pernah seperti itu. Tolong berhati-hati, pesantren gak dintu ampon sudah mengerahkan seluruh tenaga untuk mendidik putra sambian, melarmukan dia ilmu manfaat, melarmukan dia ilmu barokah. Semoga anak-anak kita menjadi aset akhirat kita. Jadi beliau-beliau itu siampon sobung umur melarmukan anak terlebur ala kau kebagusan, terlebur ala kau bagus, benikun lebur ala kau bekoh. Lebur ala ko bagus, benikun lebur ala ko bekoh. Ya kan bagus dan bekoh hampir sama tapi berbeda. Nah, bekoh bisa jadi bagus, bagus bisa mangkat dari bekoh. Maknanya ya, orang soki karena jagang bekoh bisa membiayai pesantren dan membiayai lain. Bisa, keng bagus dan bekoh berbeda. Bekoh ekoroko. Bagus dinikmati nanti kita di akhirat, bahkan di dunia juga sudah dinikmati manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.